Orang yang bermegah dalam Tuhan, dia tahu persis semua pencapaian-pencapaian dalam hidup, kesuksesan dalam hidup, dia tahu persis itu Tuhan, bukan dia. Itu orang yang bermegah dalam Tuhan. Kita semua mungkin dalam keadaan yang tidak selalu baik, karena hari-hari ini saya dengar ada begitu banyak yang sakit, entah itu keluarga saya, entah itu teman-teman seiman yang sakit. Tapi saya bersyukur saudara-saudara bahwa waktu saya pergi dan mendoakan teman-teman seiman di rumah sakit, saya melihat justru saya yang dikuatkan. Saya berpikir kehadiran saya akan menguatkan mereka, tapi justru dari kesaksian-kesaksian mereka, saya yang diberkati begitu. Mereka sedang sakit, mereka sedang ada dalam situasi yang tidak enak, keadaan yang tidak baik, tapi mereka tetap bisa bersyukur. Saya percaya bahwa itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi saya senang dengan kalimat Bapak Gembala bilang begini, saudara-saudara. Dalam keadaan nyaman itu berdoa kita harus lebih keras, itu benar. Dalam keadaan nyaman lebih kencang lagi untuk berdoa, karena kita tidak selalu ada dalam keadaan nyaman. Tuhan akan bawa kita dalam situasi atau keadaan yang tidak kita inginkan. Tuhan punya cara tersendiri untuk mendewasakan kita, saudara-saudara. Tapi kita harus kuat berdiri atau kuat berdoa, punya hubungan yang erat sama Tuhan, sehingga waktu kita ada dalam situasi yang sulit kita tidak salahkan Tuhan. Kita tahu firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Saya percaya saudara datang mungkin ada yang sakit, saudara datang ada bawa beban masalah yang berat. Percayalah kalau saudara di hadirat Tuhan, saudara akan mengalami ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang, damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, saudara-saudara, sesuai firman Tuhan yang kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan ayat yang keempat, satu tema yang akan saya bicarakan atau satu topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini adalah bermegah dalam kesengsaraan. Sekali lagi, bermegah dalam kesengsaraan, karena kita sedang ada dalam minggu-minggu sengsara, saudara-saudara, dan kita sudah dengar khotbah sekitar 3 minggu atau 4 minggu dari Bapak Gembala tentang just like Jesus atau sama seperti Yesus. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa kita harus sama seperti Yesus juga dalam hal penderitaan, saudara-saudara ya. Bapak Gembala sudah berkhotbah sama seperti Yesus dalam hal apa ya saudara-saudara, melawan pandangan-pandangan miring, pandangan-pandangan salah yang dipakai menjadi pandangan umum. Nah, kita juga harus berdiri atau menjadi pribadi seperti Yesus yang berani untuk menyatakan kebenaran, tidak takut terhadap siapapun yang berani melenceng dari Injil atau kebenaran yang sesungguhnya. Kita yang tahu kebenaran, kita perlu lawan, kita perlu hadapi seperti Yesus, saudara-saudara. Dan kalau kita bicara tentang just like Jesus atau sama seperti Yesus, maka tidak bisa tidak, saudara-saudara. Kalau bicara tentang penderitaan, bicara tentang kesengsaraan, itu harus kita hadapi dalam hidup kita. Ya, karena kekristenan tidak selalu berjalan mulus. Kekristenan bukanlah sesuatu yang enak-enak saja, saudara-saudara. Itu bicara tentang kesengsaraan, bicara tentang penindasan, bicara tentang keadaan-keadaan sulit yang harus kita hadapi. Karena disitulah Tuhan mau lihat sampai di mana iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang bermegah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang bermegah, Alkitab tidak melarang kita untuk bermegah, betul? Alkitab tidak melarang kita untuk bermegah. Selama saudara bermegah dalam Tuhan, Alkitab tidak melarang. Yang salah itu saudara bermegah pada diri saudara sendiri. Nah, itu salah, saudara-saudara. Saudara merasa diri saudara hebat, saudara merasa diri saudara ini luar biasa karena pencapaian-pencapaian tertentu sampai saudara lupa Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau kita bicara tentang bermegah, bermegah boleh. Alkitab memberikan perintah untuk kita bermegah, tapi bermegahnya kita itu adalah bermegah dalam Tuhan. Orang yang bermegah dalam Tuhan, dia tahu persis semua pencapaian-pencapaian dalam hidup, kesuksesan dalam hidup, dia tahu persis itu Tuhan, bukan dia. Itu orang yang bermegah dalam Tuhan. Orang yang tidak bermegah dalam Tuhan itu yang dapat berkat sedikit, sukses ya dan lain sebagainya, dia mulai lupa diri, tidak peduli orang lain, bahkan lupa Tuhan. Itu Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau bermegah dalam Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang bermegah, tidak salah kita bermegah selama kita bermegah dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita harus bermegah dalam Tuhan karena semua hal yang kita
alami dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 10 ayat 17 ya. 2 Korintus 10 ayat 17 mengatakan begini, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi bermegah silakan, tapi harus bermegah dalam Tuhan, dan Alkitab tidak melarang itu. Yeremia 9 ayat 23 dan ayat 24 juga mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Lalu bermegah seperti apa yang Tuhan inginkan? Perhatikan 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita kalau mau bermegah karena yang satu ini, memahami dan mengenal Tuhan. Amin. Meskipun di luar sana ada begitu banyak orang yang bermegah karena kekayaannya, bermegah karena jabatan, bermegah karena pangkat dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi kita diajarkan bermegah yang benar waktu kita memahami dan mengenal Tuhan, itu lebih dari apapun. Meskipun hidup saudara biasa-biasa, keadaan saudara ya kadang baik, kadang tidak baik. Tapi yang terpenting adalah memahami dan mengenal Allah. Itu yang paling kuat dalam kehidupan kita. Kalau kita punya uang banyak, sukses dalam kehidupan, tapi kalau tidak paham Allah, tidak mengenal Allah dalam hidup saudara, sulit saudara-saudara bagi kita untuk bisa menjalani hidup ini dengan ucapan syukur, saudara-saudara. Kita harus belajar mengenal Allah. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya lewat firman. Kalau tidak pernah baca firman, bagaimana Anda bisa mengenal Allah? Waktu saudara baca firman Tuhan, itu kan saudara sedang belajar apa yang Tuhan mau, ketetapan-ketetapan Allah itu diberitahukan kepada Anda supaya Anda paham. Berapa banyak kita, ini saya harus jujur, saya juga dulu begitu. Waktu saya tidak pernah baca firman, saudara-saudara, saya tidak tahu ada ayat-ayat tertentu yang melarang saya, tapi saya tidak tahu begitu. Tapi waktu kita kuat dalam firman, kita paham firman, saudara-saudara, ada bagian-bagian tertentu dalam bentuk larangan dan lain sebagainya, kita jadi tahu, kita dikuatkan, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu saya dengan ponakan saya, karena baru selesai acara pemakaman orang tua dari istri, ya. Lalu kami duduk cerita, saudara-saudara. Kami duduk cerita, anak ini pintar, cerdas, S2. Lalu dia cerita dengan saya soal mabuk, ya. Lalu saya tunjukkan ayat di dalam Yesaya pasal 5, ayat 11, ayat 22. Lalu dia ngomong lagi tentang pacaran. Saya kasih tunjuk 2 Korintus 6 ayat 14. Dia bilang begini, kenapa jawaban semua dari, dia panggil saya Bapak Angki, kenapa jawaban Bapak Angki semua dari firman? Saya bilang iya, saya harus jawab pakai firman. Karena kamu tanya seperti itu, jawaban terbaik itu dari firman. Lalu dia bilang begini, saudara-saudara, saya baru tahu ternyata ada ini firman. Saya baru tahu ternyata ada ayat tentang mabuk. Saya baru tahu ada ayat tentang larangan untuk jangan menikah dengan beda iman. Saya baru tahu. Iya. Dia tidak pernah baca, saudara-saudara. Dia S2, saudara-saudara, anak pintar, tapi ternyata dia tidak tahu ayat-ayat tertentu. Mungkin saja di gerejanya jarang buka data-data Alkitab. Makanya saya bilang, bersyukurlah kita, saudara-saudara, ada di gereja yang tepat, yang kalau Bapak Gembala khotbah, dia ngomong itu ada data, saudara-saudara. Bahkan hampir semua pengkhotbah atau pembicara di gereja ini kalau dia bicara selalu menggunakan data. Sehingga tahu, sehingga jemaat kuat, betul ya, ada datanya, ada ayatnya. Berarti ini tidak ngomong sembarang-sembarang. Ini bukan bicara atas dasar perasaan dari pengkhotbah, tapi ada datanya. Nah waktu saya ngomong begitu dia terheran-heran, ternyata ada data. Saya bilang ada, bukan tidak ada. Kamu mau bicara apa? Dia tanya saya ini itu, saya jawab pakai data. Saya bukan jawab menurut pengertian saya jawab pakai data. Dia bilang, waduh ternyata ada data firman Tuhan. Saya bilang ada. Amin, saudara, mari kita lebih dalam mengenal Tuhan lewat firman. Baca firman, saya percaya saudara dikuatkan, saudara diberkati. Bahkan apa yang saudara baca, informasi yang saudara tahu tentang data-data kitab suci, tidak mudah orang bisa mempengaruhi saudara dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena hari-hari ini saudara-saudara ada banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang tidak benar. Nah kalau kita tidak kuat dalam firman, aduh itu berat bagi kita, saudara-saudara. Maka penting bagi kita, saudara-saudara, untuk belajar firman Tuhan, belajar memahami Allah. Jadi bermegah yang dimaksud oleh Alkitab, saudara-saudara, adalah kita bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan dalam kehidupan kita.